Cinta belum bisa tidur, entah kenapa dia jadi was-was dan merasa takut berada di kontrakannya. Enggak, itu cuman halusinasi cinta. Kamu enggak boleh takut, kamu harus kuat dan enggak boleh lemah. Ucap Cinta sambil menjambak rambutnya dan memukul kepalanya karena kesal dan emosi campur aduk. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, ternyata ada telepon dari seseorang. Namun seketika dia tertegun karena nama kontak penelponnya adalah Dakan. Cinta memejamkan matanya dan menyembunyikan ponselnya di bawah bantal agar tidak terdengar lagi suara nada deringnya. Kenapa dia nelpon jam segini? Apa dia nanyain aku besok kerja apa enggak? Semoga dia enggak nelpon lagi. Gumam Cinta setelah ponselnya tidak terdengar berbunyi lagi. Namun ternyata selang beberapa menit, ponselnya berdering lagi membuat Cinta mau tidak mau mengangkatnya. Assalamualaikum, ucap Cinta dengan lirih. Waalaikumsalam, Cinta, apa kamu baik-baik saja? Terdengar suara Dakan seperti orang yang ngos-ngosan seperti abis lari maraton. Aku baik-baik aja. Jawab Cinta pelan. Kenapa dia nanya kayak gitu? Apa mungkin Anissa cerita, apa dia masih belum mengingatnya sama sekali? Batin Cinta dengan perasaan sakit. Cinta, aku minta maaf, aku akan menikahi kamu secepatnya, tunggu aku besok ke kontrakan kamu. Ucap Dakan di seberang sana membuat Cinta terdiam. Apa Bapak sudah mengingatnya? Iya, kenapa kamu enggak menunggu aku sadar Cinta, kenapa malah pergi duluan? Kalau saja Anissa tidak mengatakan hal itu aku enggak akan tahu Cin, aku akan bertanggung jawab, kamu mau kan menikah sama aku nanti? Maaf aku bicaranya cuman lewat ponsel, lagian enggak mungkin aku tengah malam begini ke sana yang ada di gantung Abang J aku. Apa kamu punya kekasih? Kalau punya kekasih selesaikan dulu karena aku enggak mau menjadi pelakor. Ucap Cinta. Aku minta maaf, perempuan itu sudah almarhum Cin, dia kekasih aku di masa lalu, aku tidak punya pacar satupun saat ini, karena perempuan yang aku dekati itu kamu sendiri, tapi maaf malah membuat masa depan kamu rusak, aku akan mempertanggungjawabkan semuanya, aku harap kamu enggak menolak Cin. Pagi hari di rumah J. J tidak ke kantor, karena menemani Dakan ke kontrakan Cinta, dan Anissa pun ikut. Sedangkan si kembar diantar ke sekolah oleh sopir. Keduanya mau saja karena tahu mamanya itu bisa lelah kalau mengantar mereka berdua terus. Dakan duduk di belakang sendiri, sedangkan yang menyetir adalah J. Apa kamu belum mengecek CCTV restoran itu? Tanya J sambil melirik Dakan dari kaca spion. Belum bang, boleh minta tolong sama Gavin enggak bang? Takut aja keburu dihapus sama orang gila itu. Geram Dakan sambil mengepal telapak tangannya mengingat Glenn. Nanti abang akan mengirim pesan untuk Gavin. Timpal J membuat Dakan tersenyum sumringah. Terima kasih bang, maaf udah membuat abang semarah itu tadi malam, ucap Dakan dengan wajah sungguh-sungguh. Tidak masalah. Sahut J dengan wajah yang datar seperti biasa. Anissa saja sampai dibuat heran kalau melihat muka suaminya dalam mode serius, sangat terlihat dingin dan seperti orang yang mukanya kejam. Beberapa menit kemudian, J memarkirkan mobilnya dan mereka bertiga pun turun dari mobil lalu berjalan menuju pintu kontrakan Cinta. Anissa mengetuk pintu kontrakan Cinta sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum. Cinta enggak mungkin kerjakan mas. Terlihat J menatap istrinya lalu menggeleng, mas juga enggak tahu sayang, tanya Dakan aja, dia kan ada menelpon Cinta tadi malam. Jawab J sambil matanya menatap ke arah Dakan yang nampak berdiri dengan tegang. Tidak lama terdengar suara orang membukakan kunci di pintunya lalu pintunya pun terbuka. Waalaikumsalam. Jawab Cinta.
Dia tertegun karena melihat Anissa yang datang bernama Jay dan Dakan. Cinta pun mempersilahkan mereka masuk. Ayo masuk Nis, Pak Jay, Pak Dakan. Iya Chin. Setelah melepaskan sepatu dan sendalnya mereka bertiga pun masuk lalu sama-sama duduk lesehan di lantai. Cinta gimana keadaan kamu? Tanya Anissa pelan, karena kemarin wajah Cinta terlihat pucat. Aku seperti yang kamu lihat Nis, aku baik-baik aja. Jawab Cinta pelan sambil meremas tangannya. Apa kamu sudah sarapan? Terlihat Cinta mengangguk kepalanya pelan, dia juga tidak berani menoleh. Cinta, aku mau minta maaf. Kamu mau kan menikah sama aku? Aku akan mengurus secepatnya berkas untuk kita menikah. Ucap Dakan menatap Cinta dengan serius. Cinta mengangkatnya kepalanya pelan lalu menatap Dakan yang juga menatapnya dari tadi. Iya, ngikut Pak Dakan saja, bagaimana baiknya? Jawab Cinta. Dia seperti masih terbayang-bayang dengan apa yang terjadi malam itu, hingga tadi malam pun dia tidak bisa tidur karena tiba-tiba ketakutan sendiri. Kamu ingin mahar apa nanti? Tanya Dakan dengan wajah sumringah. Terserah Bapak saja. Jawab Cinta menunduk. Anissa yang melihat Cinta seperti itu sangat kasihan, dia tahu kalau Cinta sedikit trauma dan melawan rasa takut di hatinya ketika melihat Dakan. Anissa mendekat lalu memeluk perempuan itu, dan mengusap punggung perempuan itu pelan. Tiba-tiba bahu Anissa terasa basah, ternyata Cinta yang menangis. Kenapa menangis? Tanya Anissa pelan sambil terus mengusap belakang perempuan itu. Aku takut melihat wajah dia. Bisik Cinta membuat hati Anissa mencelos, ternyata Cinta dari tadi takut melihat wajah Dakan. Kalau takut jangan dipaksakan untuk melihat wajah Dakan, tidak masalah kamu menghindar, dan Dakan juga pasti akan mengerti. Timpal Anissa membuat Cinta hanya mengangguk pelan. Dakan akan mengurus surat-surat untuk mereka menikah beberapa hari lagi, untuk urusan laki-laki yang sudah menjebaknya akan dia urus setelah pernikahannya dengan Cinta nanti, yang penting menurutnya adalah saat ini Gavin bisa mendapatkan rekaman CCTV restoran itu. Gavin mendapatkan rekaman CCTV restoran itu dan langsung mengirimkan untuk Jay. Jay membuka videonya, agar tahu siapa laki-laki itu, dan Jay langsung dibuat kaget setelah melihat rekaman CCTV-nya. Glenn, apa ini ada sangkut pautnya dengan mantan Dakan dulu? Apa dia membenci Dakan karena mengira Dakan adalah penyebab kematian perempuan itu? Pikir Jay. Dia tentu saja tahu tentang mantan Dakan waktu itu. Karena sejak itu Dakan bercerita tentang perempuan yang telah menjadi pacarnya hingga pada akhirnya perempuan itu meninggal padahal Dakan berniat serius dengan perempuan itu, walaupun pada saat itu umur Dakan yang masih sangat remaja. Sebaiknya aku meminta Nick dan rival untuk membalaskan semua yang telah dia lakukan kepada Dakan. Ucap Jay lalu tersenyum smirk. Tidak lama, nampak pintu ruangan kerja Jay terbuka dan terlihat dua bocah itu menyembulkan kepalanya sambil menyengir kuda. Dad, apa benar Om Dakan dan Tante Cinta akan menikah? Tanya Ale. Bocah itu nampak tidak percaya dengan ucapan Dakan tadi. Kenapa? Tanya Jay balik mematap wajah kedua bocah itu yang sambil duduk di sofa. Om Dakan bilang mau nikah Dad. Apa Om serius? Tanya Alea nampak antusias sekali menanyakan omnya itu. Iya, apa kalian senang? Karena nanti di rumah bakal bertambah teman, nanti ada Mama dan Tante Cinta dan yang lainnya juga. Keduanya hanya terlihat mengangguk kepalanya pelan. Dinda tiba-tiba pingsan, setelah banyak muntah dan badannya yang juga mendadak lemas. Saat ini dia diinfus dan dirawat di rumah sakit. Ternyata perempuan itu dinyatakan hamil, membuat Arzain yang kesenangan ingin loncat-loncat. Setelah infusnya habis, Dinda mengajak suaminya untuk pulang saja,
karena dia malah makin mual mencium bau obat-obatan di rumah sakit itu. Setelah sampai di rumah nampak Dinda memperlihatkan deretan giginya membuat Zain nampak sedikit curiga. Karena tidak biasanya Dinda tersenyum seperti itu. "Kenapa sayang?" tanya Zain duduk di samping kasur sambil menatap istrinya yang senyum-senyum sendiri. "Mas jangan kemana-mana, aku mau ngambil sesuatu," ucap Dinda membuat Zain menatap istrinya heran. "Sayang kamu ngapain buka lemari itu?" "Cari sesuatu mas, aku mau melihat apakah wajah suamiku ini akan menggemaskan kalau memakai ini." Dinda memperlihatkan sesuatu di tangannya membuat mata Zain melotot. "Sayang jangan aneh-aneh ya," ucap Zain sambil meringis melihat istrinya yang malah tersenyum tengil. "Mau lihat aja kamu pakai dress ini mas, pasti cantik banget deh." Timpal Dinda membuat Zain mengacak rambutnya frustasi. Tentu saja dia akan sangat malu kalau sampai memakai dress itu lalu ada yang melihatnya. "Kalau mas enggak mau, aku minta tolong sama suami orang aja deh," ancam Dinda membuat Zain makin melotot. "Sayang, itu tuh enggak akan muat di badan aku, kamu kan lihat kalau badan suami kamu ini besar, jadi enggak cocok memakai dress itu sayang," ucap Zain secara halus, dia mengkhawatirkan permintaan istrinya nanti itu. Beberapa menit kemudian, Dinda bertepuk tangan dengan wajah yang sumringah, karena saat ini Zain duduk di sofa sambil memakai dress seksi milik istrinya tadi. "Ya Allah bang, ini kamu. Hahaha kenapa jadi memakai dress dan makeup begitu?" tanya Cela yang baru muncul dari depan pintu. "Kalau kamu ketawain aku lagi, aku lempar kamu ke tengah laut Cela," ketus Zain membuat Cela malah tertawa terbahak-bahak, karena melihat muka tertekan Zain. Sedangkan Dinda sangat bahagia melihat suaminya akhirnya nurut mau memakai dress itu. "Kamu jadi cantik deh mas," puji Dinda membuat Zain tersenyum simpul, senyuman yang penuh dengan tertekan. Lenzi baru keluar dari kamar karena baru bangun tidur. "Kok pada rame sih, bahagia enggak ngajak-ngajak? Ada apaan nih?" tanya Lenzi. Dia belum melihat muka orang yang duduk di sofa itu karena sofanya membelakangi tangga. Terlihat Cela tersenyum tengil dan langsung menarik tangan Lenzi ke arah sofa. Orang yang duduk di sofa itu langsung menutup mukanya karena malu. "Kok pakai dress? Siapa ini?" tanya Lenzi heran. Cela yang usil langsung menarik tangan Zain agar mukanya kelihatan. Sekarang mata Lenzi melotot melihat muka abangnya yang memakai makeup serta memakai dress, untung aja nggak pakai heels. "Abang mau kemana? Kok pakai makeup gitu?" tanya Lenzi heran. Sedangkan Cela malah terkikik geli melihat Lenzi yang malah nanya mau kemana. "Ulah kakak kamu ini," jawab Zain sambil melirik Dinda yang hanya terkekeh melihat muka masam suaminya. "Maksudnya, apa kakak ipar sedang ngidam?" tebak Lenzi membuat Cela kaget dan langsung terdiam. "Jadi, ini karena kakak ipar ngidam?" tanya Cela. Zain memutar bola matanya malas, karena Cela yang sudah menertawakan dia sampai puas dari tadi. Dinda hanya mengangguk pelan sambil terkekeh, sedangkan Nyonya Sulina hanya terkekeh melihat Zain yang mukanya mirip badut karena ulah Dinda. Bakal punya ponakan dong aku," ucap Cela senang lalu memeluk Dinda. "Aku juga mau dipeluk." Lenzi ikut memeluk Dinda juga sambil tersenyum bahagia, karena sebentar lagi dia akan punya ponakan. Jadi kangen Ale dan Alvin, mereka. Sekarang sibuk sekolah jadi enggak ada waktu buat ketemu mereka," ucap Lenzi pelan setelah melepaskan pelukannya dari Dinda. "Kenapa enggak main ke rumah mereka aja kalau kamu kangen dua bocil itu, nih pasti juga mau ikut." Zain menunjuk istrinya memakai bibir. "Tapi kan beberapa hari lagi kita ke nikahannya Dakan, pasti ketemu dua bocil itu juga,"
Timpal Lenzi. Sore hari. Lenzi dan Cela yang nyantai di balkon tiba-tiba kaget karena Nyonya Sulina yang tiba-tiba duduk di kursi samping mereka berdua. Mama ngagetin aja, kok duduk enggak ada suaranya. Emang mama duduk harus kayak orang melempar kursi gitu? Ya enggak gitu juga ma, tapi kami berdua kaget karena mama tiba-tiba nongol. Nyonya Sulina hanya terkekeh mendengar ucapan Lenzi. Mama mau mengundang dua laki-laki itu untuk makan malam, apa di antara kalian ada yang sedang pacaran? Dan salah satu dari mereka pacar kalian? Tanya Nyonya Sulina. Enggak. Jawab Lenzi dan Cela bersamaan membuat Nyonya Sulina hanya terkekeh. Enggak ada segala pacaran ma, kami juga enggak ada hubungan apa-apa, cuman ya gitu karena Sahra itu adiknya Mas Gavin. Timpal Lenzi. Aku juga enggak tante, kami juga karena hanya rekan bisnis, jadinya kayak orang akrab gitu aja. Timpal Cela membuat Nyonya Sulina manggut-manggut. Telepon mereka ya, mama mengundang mereka untuk makan malam, mama sama bibi udah masak banyak tadi. Ucap Nyonya Sulina membuat keduanya terdiam bingung. Tentu saja malu menelpon Gavin dan Ervan, karena mereka tidak ada hubungan apa-apa. Kalau malu biar mama aja yang nelpon mereka, Nyonya Sulina menengadahkan telapak tangannya meminta ponsel Lenzi atau Cela. Jangan. Pekik keduanya bersamaan. Hehe, biar kami aja Tan. Celetuk Cela. Cela dan Lenzi kembali ke kamarnya masing-masing karena harus menelpon kedua laki-laki itu. Lenzi mencari kontak Gavin, lalu menelpon nomor laki-laki itu. Halo, kenapa Len? Lenzi menggaruk tengkuknya yang tidak gatal dia jadi malu berbicara dengan Gavin. Anu. Mama mengundang Mas Gavin untuk makan malam di rumah kami. Mama bilang dia masak banyak tadi sama bibi, apa Mas Gavin sibuk? Enggak, ini juga sama Bang Ervan di luar, nanti aku akan datang karena mama kamu sudah mengundang jadi enggak baik ditolak. Jawab Gavin di seberang sana membuat Lenzi mengulas senyumnya. Setelah panggilannya berakhir, Lenzi memutuskan mandi karena dia sudah gerah dan harinya sebentar lagi akan gelap. 1 jam kemudian, terdengar deru sebuah mobil masuk halaman rumah keluarga Bargara. Lenzi yang kebetulan berdiri di balkon hanya bisa mengulaskan senyumnya ketika melihat yang turun dari mobil itu adalah Gavin bersama Ervan. Lenzi turun ke bawah, terlihat mama dan papanya serta Zain menyambut kedatangan Ervan dan Gavin. Sedangkan Cela tidak terlihat membuat Lenzi mengernyit keningnya heran. Apa ia Cela ketiduran, atau baru mandi? Batin Lenzi. Dia kembali lagi ke atas menemui Cela di kamarnya. Tok, tok, ceklek. Apa? Tanya Cela menyembulkan kepalanya dengan muka cemberut. Kok lama? Kamu ngapain di kamar? Ayang kamu udah datang tuh. Ucap Lenzi terkekeh membuat Cela malah makin cemberut. Baju aku kayaknya jelek semua, enggak ada yang bagus. Ucap Cela memanyunkan bibirnya. Lah itu yang menumpuk di atas ranjang baju siapa? Baju tetangga. Bagus semua kok itu, memangnya kamu mau kemana kok nyari baju bagus gitu? Ya enggak kemana-mana. Cie nyari baju yang bagus buat ketemu Ayang ceritanya nih. Baju yang ada aja Cel, lagian cuman makan malam biasa bukan acara lamaran. Timpal Lenzi. Akhirnya Cela memakai dress yang ada itu, padahal dress itu dia beli sekitar 1 bulan yang lalu dan enggak pernah dipakai. Beberapa menit kemudian, mereka sudah mulai makan malam di ruang makan, mereka juga sambil mengobrol ringan. Nak Gavin kapan-kapan ajak adiknya main ke rumah tante, tante juga pengen kenalan sama adik kamu, ucap Nyonya Sulina. Insya Allah tante, akan Gavin usahakan buat ngajak Sahra main ke rumah tante kalau ada waktu luang. Jawab Gavin sambil melirik Lenzi sekilas.
Setelah selesai makan malam, Ervan meminta Cela untuk ikut dengannya sebentar ke halaman rumah. Keduanya pun berjalan menuju mobil, sedangkan mereka yang di ruang tengah nampak penasaran karena wajah Ervan tadi terlihat serius sekali menatap Cela. "Hadap sana," ucap Ervan membuat Cela mengernyit keningnya heran, namun detik kemudian dia menurut saja, dia membalik badannya melihat ke arah teras rumah. Nampak Gavin mengambil sesuatu di bagasi mobilnya dan membuka penutup kotak itu lalu menghidupkan lilinnya. Ervan berjalan mendekati Cela dengan jantung yang dak-dikduk. "Ayo hadap sini," pinta Ervan. Cela membalikkan badannya dengan pelan, tiba-tiba dia menutup mulutnya karena kaget. "Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday Frina Marcella, happy birthday ke-26 tahun." Cela mendongakkan kepalanya, menahan air matanya yang ingin tumpah. Lalu dia menurunkan kepalanya menatap Ervan dengan mata berkaca-kaca. Setelah berdoa, Cela pun meniup lilinnya dengan perasaan bahagia. "Terima kasih Ervan, kenapa kamu melakukan ini?" tanya Cela heran. Padahal Ervan hanya rekan bisnisnya saja tapi bisa-bisanya malah tahu hari ulang tahunnya. Terlihat mereka semua keluar dari rumah dan nampak tersenyum melihat ke arah Cela dan Ervan, mungkin Gavin yang memberi tahu mereka. Tentu saja Gavin tahu karena dia yang menemani Ervan mengambil pesanan kuenya itu. Gavin mendekati abangnya lalu memegang kue itu. Karena tadi sebelum berangkat, Ervan sudah membicarakan hal yang ingin dia lakukan itu. Ervan balik ke mobilnya dan mengambil sesuatu di laci dashboard. Ervan melangkahkan kakinya mendekat. Cela, dengan gerakan refleks dia langsung berlutut dengan kaki satunya yang ditekuk. "Cela, maukah kamu menjadi istri saya? Saya bukan pria mapan namun saya akan berusaha selalu membahagiakan kamu nanti. Saya awalnya memang tidak ada perasaan sama kamu, tapi entah kenapa makin hari saya merasa selalu merindukan kamu, dan ingin selalu melihat wajah kamu tersenyum. Cela perasaan itu tumbuh dengan sendirinya, apakah kamu mau menerima saya menjadi calon suami kamu?" tanya Ervan sambil menatap wajah Cela. Cela hanya bisa mematung serta terdiam bengong, karena melihat Ervan yang melamarnya secara mendadak. Tidak ada angin tidak ada hujan langsung mendadak seperti itu. "Apa aku mimpi?" Plak. Cela malah memukul pipinya sendiri, namun terasa sedikit sakit membuat dia makin heran. "Ini beneran?" tanyanya lagi membuat yang lainnya hanya terkekeh mendengar pertanyaan Cela barusan. "Kalau mimpi, ya kamu akan terbangun di atas kasur Cel." Timpal Zain membuat Cela malah terdiam. "Jadi ini bukan mimpi. Kok bisa? Si Ervan kok bisa suka sama aku?" batin Cela bertanya-tanya. "Akan saya pikirkan jawabannya," jawab Cela pelan. Dia tidak boleh gegabah, dia harus sabar dan memikirkan matang-matang karena menikah menurutnya bukan hanya 1 atau 2 bulan tapi seumur hidup.